Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya pagi hari ini, Pendeta Rubin Adi Abraham, bisa menyapa Anda. Dan biarlah damai sukacita Tuhan selalu Dia berikan. Kiranya semuanya sehat, kuat oleh anugerah Tuhan. Bahkan kalau saudara ada yang sakit pun tetap berpengharapan di dalam Dia. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Terang Dunia. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 12 sampai 14 yang berbunyi demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Amin. Saudara sekalian, dalam Injil Yohanes ada 7 perkataan Yesus tentang dirinya sendiri. Dia berkata, "Akulah," atau dalam bahasa Yunani, ego eimi. Dalam pembahasan yang lampau, Yohanes 6 ayat 35, kita mendengar Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Tapi pada pagi hari ini, dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus mengakui dirinya sebagai terang dunia. Akulah terang dunia. Kata terang ini dimaksudkan adalah kaitannya dengan dirinya sebagai Mesias. Sebab kalau kita mengingat Yesaya 9 ayat 1 dikatakan, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar." Artinya orang-orang yang selama ini hidup di dalam kegelapan dosa, maut, kematian kekal, penghukuman selamanya. Ketika Mesias itu datang, maka terang penghidupan itu telah tiba, memberikan pengharapan. Jadi ketika Mesias hadir, yang sebetulnya adalah Yesus dalam hidup kita, kita percaya kepadanya, maka kita memiliki pengharapan karena terang itu sudah datang. Bahkan kata terang bukan hanya dihubungkan dengan Sang Mesias, namun juga dihubungkan dengan Allah itu sendiri. Misalnya dalam Mazmur 27 ayat 1 dikatakan, "Tuhan adalah terangku dan keselamatanku." Jadi apa maknanya ketika Yesus berkata bahwa Dia adalah terang dunia? Dengan kalimat itu Yesus mau menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias yang diurapi oleh Allah untuk menjadi raja di atas segala raja, menjadi imam pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah, untuk menjadi nabi, artinya juru bicara Allah, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Bahkan Yesus menyatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa terang adalah kebutuhan yang mutlak bagi seorang manusia. Bagaimana sebuah bunga, pohon bisa berfotosintesis jika tidak ada terang matahari? Jika tiada terang, maka kemusnahan seluruh tumbuhan akan terjadi. Jadi terang adalah kebutuhan mutlak juga dalam hidup manusia. Kalau saudara ada di dalam satu malam di mana listrik mati semua, kegelapan terjadi, apa yang terjadi? Gelisah, panas suasananya. Rasanya menakutkan pergi keluar, takut ada orang jahat yang menjamret, menggarong barang-barang kita. Pokoknya kegelapan menggambarkan sesuatu yang menakutkan. Dan Alkitab menunjukkan situasi dunia pada masa kini adalah di dalam kegelapan. Misalnya dalam Roma 13 ayat 12, firman berkata, "Hari sudah jauh malam." Itu menunjukkan dunia ditandai dengan bahaya, dengan dosa, dengan ketakutan. Tetapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, Dia membebaskan kita dari ketakutan, dari dosa, dari perkara-perkara yang merugikan, karena terang itu datang, memberikan pengharapan, memberikan sukacita, dan kita tidak lagi
nabrak-nabrak kalau jalan dalam kegelapan, tapi berjalan dalam terang, jalan benar yang membuahkan hasil yang baik. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Nah, kita harus paham bahwa ketika Yesus berkata demikian, dia mau menyatakan dia adalah sumber terang itu. Misalnya, saya bandingkan antara terang matahari dan terang bulan. Kalau terang matahari itu memang matahari punya sumber terang itu sendiri. Tetapi kalau bulan sebetulnya tidak bercahaya. Bulan hanya merefleksikan, memantulkan sinar yang berasal dari matahari sehingga orang-orang di bumi ini melihat bahwa bulan itu bercahaya. Padahal itu hanyalah pantulan dari matahari. Nah, waktu Yesus berkata, "Kamu adalah terang dunia," maka kita bukan sumber terang itu. Kita memantulkan terang dari sang sumber, yaitu Yesus. Dengan kata lain, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, intim dengan Dia, kita akan merefleksikan terangnya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya mari kita setiap pagi memulai di dalam doa, dalam firman, supaya hati kita sungguh-sungguh terangkat kepada Tuhan dan kita menjadi terang bagi orang di sekitar kita. Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Boleh saudara tulis di tulisan saudara, atau kita juga boleh mengucapkan, boleh ucapkan, boleh chat ya. Tulis begini, Yesus terang dunia. Yesus terang dunia. Lalu saudara boleh tulis juga, "Aku mau hidup dalam terang." Yesus terang dunia, aku mau hidup dalam terang. Nah, jadi Yesus bilang, "Akulah terang dunia." Bukan hanya terang bagi orang Yahudi, bukan hanya terang bagi orang Kristen saja. Yesus adalah terang dunia, berarti semua orang bisa mengalami terang dari Yesus. Bahkan orang yang hidup di dalam kegelapan sekalipun, ketika dia membuka hati, maka dia bisa dijamah oleh terang Sang Kristus itu. Saya pernah membaca sebuah buku klasik namanya The Cross and the Switchblade, Salib dan Pisau Belati. Ini kisah nyata dari seorang penginjil di Amerika Serikat namanya David Wilkerson, yang menginjili seorang kepala gangster yang sangat ganas di New York, saudara. Namanya Nicky Cruz. Oh, bukunya sangat menarik sekali bagaimana Nicky Cruz dan juga anak buahnya berkali-kali mau membunuh David Wilkerson, tetapi dengan kasih, ketegasan, dengan Injil, akhirnya Nicky Cruz bertobat. Dan akhirnya dia dibaptis, anak buahnya juga bertobat semuanya. Sekarang Nicky Cruz itu jadi penginjil. David Wilkerson kemudian mendirikan sebuah gereja ternama di New York, di daerah Times Square yang banyak LED yang besar-besar itu, saudara, pusat daripada Manhattan di New York. Dan gereja ini adalah gereja yang jemaatnya terdiri dari lebih dari 100 bangsa di dunia, dan menjadi sebuah gereja yang luar biasa sebagai contoh misi penginjilan, bagaimana kita sebagai terang itu harus membawa Injil kepada orang-orang di dalam kegelapan. Jangan jadi terang di tempat terang. Terang tambah terang ya silau. Jadilah terang di tempat gelap sehingga banyak orang bertobat. Nah, kemudian Yesus setelah mengakui dirinya sebagai terang dunia, "Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Jadi Tuhan bilang, ikut aku, ikut Yesus, sehingga hidup kita jadi terang. Bukan ikut gereja, bukan ikut pendeta, bukan ikut manusia. Kita bisa kecewa. Ikut Yesus, taati Dia, iring Yesus kemanapun Dia pergi. Kalau Dia ke kanan, saudara ya ke kanan. Kalau Dia pergi ke kiri, ke kiri. Kalau Dia berjalan ke arah utara, kita ikuti saja. Jangan menyimpang. Sehingga akhirnya kita tidak lagi hidup di bawah terang, tapi kita berjalan di dalam kegelapan. Nah, kemudian di ayat 13, orang Farisi menyerang Yesus.
Dia bilang, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, maka kesaksianmu itu tidak benar. Kenapa orang Farisi bilang begitu? Karena dalam Yohanes 5 ayat 31, Yesus pernah bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Loh, sekarang kok Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri? Tapi ayat 14, Yesus menjawab, memberikan klarifikasi. Kesaksianku benar karena aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku akan pergi. Maksudnya, kesaksianku benar karena aku bukan manusia biasa. Aku adalah Allah, sang kekal. Dari kekal kepada kekal. Kalau manusia ngaku-ngaku dirinya Tuhan, ya bohong, dusta. Tapi kalau Allah sendiri datang dan berkata, akulah Allah, akulah sang Mesias, maka kesaksiannya benar. Bahkan di ayat 16-18 yang besok akan kita bahas, dia juga berkata, Bapa juga bersaksi tentang aku. Jadi bukan hanya Yesus yang bersaksi sendirian, tetapi ada pihak yang menguatkan, yaitu Bapa Surgawi, Allah Bapa sendiri yang memberikan kesaksian bahwa Yesus memang adalah anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia. Saudara, karena itu mari kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus terang di dalam kehidupan kita, dan kita mau berjalan di dalam terang yang abadi. Saya berdoa supaya hari ini pun jalan saudara, jalan terang. Bisnisnya terang, hidupnya terang-terangan. Sehingga kita sungguh jadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami secara rohani. Kami mendapatkan terang di dalam kegelapan. Lanjutkanlah kasih setiamu ya Bapa. Kami berdoa hari ini kalau ada jemaatmu yang mengikuti program ini sedang sakit. Mungkin ada yang kepalanya sakit, mungkin migrain atau sejenisnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, disembuhkan sekarang oleh mujizat Tuhan. Saya sembuh oleh mujizat. Terima mujizat dalam nama Yesus. Kalau ada yang lambungnya sakit, mungkin seperti mual, atau seperti ada GERD, atau ada kelemahan tubuh yang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Karena di mana Yesus datang, kegelapan sirna, terang kemenangan, terang mujizat, terang kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kami selalu memuliakan Engkau, Raja di atas segala raja. Berkat atas kami, di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.